Paham ya di sini? Jadi ilmu pengetahuan berbeda, tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Karena teknologi itu media, itu alat sarana yang melengkapi. Nah, Ibu contohkan tadi, ketika kamu masuk ke AP, tujuanmu milih AP apa? Ketika sudah sekolah di AP, diajarkan teorinya apa? Prakteknya apa? Tujuannya untuk apa? Ya kan? Nah, kita hubungkan dengan ayat-ayat Alkitab yang mendukung bahwa manusia sangat membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sangat membutuhkan, dan itu menjadi baik kalau dilakukan secara baik pula, ya, dipahami dengan baik. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, thank you Syar, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Ya, itu kita lihat di sini. Dalam menggunakan iptek kita perlu mengingat tujuan. Ibu mau bertanya dulu. Ya, tadi gambarannya sudah jelas. Ketika masuk Yadika, SMK Yadika 11, pilih jurusan sudah tahu tujuan ya. Ibu sekarang tanya, ketika Tuhan menciptakan manusia tujuannya apa? Halo. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan kedua Hawa, itu tujuan untuk apa? Atau sekarang lah Martina, Aloria, Ica, tujuannya untuk apa? Tujuan Tuhan menciptakan kalian untuk apa? Kita manusia ini ada di dunia, di bumi ini untuk apa, nak? Agak tahu. Maksudnya gimana sesuai dengan ayat Alkitab? Enggak juga, Ibu nanya, bebas menjawab. Menurut kalian, setidaknya bisa dong dipahami. Tuhan ciptakan saya buat apa ya? Melalui papa mama. Ayo. Tujuan kalian diciptakan Tuhan buat apa? Harus tahu dong tujuan hidupmu. Supaya apa. Ayo, Ica. Cepetan, jangan loading lama. Berpikir itu aja lama. Masa nggak tahu arah tujuan hidupmu jadi apa? Untuk apa kau ada di dunia ini? Untuk apa? Buat apa? Ayo. Jawablah pertanyaan ibu. Yang pertama, kalau dihubungkan dengan ayat aja deh, kalau Allah bisa. Dihubungkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 28 tadi. Ica, Tina, apa? Perintah Tuhan kepada manusia, perintah Tuhan kepada kita. Yang pertama, untuk penuhi bumi, berarti berkembang biak kan di situ, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi. Kalau kita mau beranak cucu, kita mau berkembang, harus kita lakukan dengan satu tindakan. Bagaimana kita bisa berkembang biak? Perkembang biakan melalui suatu perkawinan, ya, pernikahan yang kudus. Berarti kalau orang perkawinan, pernikahan berarti di situ ada laki-laki, ada perempuan, ada papa, ada mama, menikah. Terus melahirkan, kawin, ya, harus paham ini, jangan malu, kawin, papa mama kawin, melahirkan, Martina, Aloria, ya, Ica, Bu Febri, semua kita punya papa dan mama, kawin mereka, melahirkan kita, ya, berarti berkembang biak tidak? Sekarang, kita sudah mau berkembang biak lagi? Ada, saudara-saudara yang lain kan sudah berkembang biak. Nanti kalian akan berkembang biak, akan bertumbuh, ya, udah sukses terus menikah, punya suami, punya istri, punya anak, punya keluarga. Itu yang disebut dengan berkembang biak, beranak cucu, kata Alkitab, bertambah banyak, ya. Papa melahirkan kita, mama melahirkan kita melahirkan anak, anak kita melahirkan anak, anak lagi melahirkan anak, terus begitu generasi, keturunan dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Selain kita berkembang biak, penuhi bumi, kita berkuasa. Di situ dibilang, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Perintah yang kedua, selain berkembang biak penuhi bumi, kita berkuasa. Kita menjadi leader, menjadi pemimpin. Nah, dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, kita perlu mengingat tujuan. Ibu ulangi, tujuan penciptaan pertama yaitu berkembang biak, ya, berkuasa, ya, untuk lebih memahami dunia ini sehingga kita dapat memerintah. Orang bodoh, orang tidak sekolah bisa nggak jadi pemimpin? Bukan orang bodoh ya, maaf ibu salah. Orang yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, tidak belajar ilmu pengetahuan dan tidak punya skill kemampuan apa-apa, bisa nggak dia jadi seorang pemimpin? Bisa bu, pemimpin penjahat, pemimpin begal, bisa ya. Yang dimaksud di sini adalah yang positif, nah, menjadi pemimpin atau leader yang positif. Nggak ada, ya. Coba lihat Bapak Presidenmu yang sekarang. Sejelek-jeleknya Bapak Presiden kita, ya, dia punya latar belakang pendidikan yang cukup sederhana. Ya, dengan kesederhanaan, dengan kejujuran, dengan keberadaan beliau lah yang menciptakan, yang menjadikan, ya, bangsa ini seperti ini. Ya. Berarti beliau bukan orang bodoh. Beliau sangat jenius, makanya bisa jadi pemimpin. Dia menguasai, berkuasa atas negara-negara yang lain, ya, entah dalam hal apa, politik kali atau hal apa, banyak, ya. Kalian bisa belajar itu, hal-hal yang positif bisa menjadi gambaran buat kita, ya, bahwa pemahaman, pengetahuan dan kemampuan seseorang itu yang Tuhan berikan sebagai anugerah yang terjadi secara cuma-cuma itu bisa dikembangkan melalui leader atau kepemimpinan dia dimanapun dia berada, baik dalam pelayanan kah di gereja, apakah baik dalam sekolah tadi belajar seperti ini, ya, mau jadi kepala sekolah, wakil atau wali kelas atau ketua kelas, apapun itu, ya. Oke? Dengan ilmu pengetahuan kita dapat memahami dunia. Orang yang sekolah, orang yang belajar, orang yang pinter, dia akan semakin memahami dunia ini seperti apa. Dan dia akan lebih mudah mengambil suatu tindakan yang diperlukan di bumi ini, ya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung ilmu pengetahuan itu merupakan anugerah Tuhan. Ya, Pak. 36 ayat 1 bilang apa, Nak? Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap pekerja ahli yang karuniai Tuhan. Kalian dan bekerja, dia tahu melakukan segala macam pekerjaan, mendirikan tempat kudus, tempat tidur yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini satu contoh bahwa Allah dari ayat ini menyimpulkan bahwa Allah ingin Bezalel itu, Nak, dan Aholiab itu menggunakan keterampilan, menggunakan skill atau talenta, kemampuan yang mereka punya itu, ya, untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan sesuai dengan yang Tuhan mau, ya. Tapi ternyata di dalam prosesnya mereka salah, ya. Mereka tidak mengikuti anjuran Tuhan, tapi mereka mengikuti keinginan mereka sendiri karena mereka merasa bahwa mereka sudah pintar. Mereka orang-orang yang jenius. Jadi mereka tidak mau diatur sama Tuhan. Ini salah, ya. Sedangkan ayat ini menjelaskan bahwa Allah bilang demikianlah harus bekerja. Bezalel itu, ya, Bezalel ini dan Aholiab itu adalah orang-orang pintar, nah, orang-orang ahli, orang-orang yang mendapat karunia dari Tuhan. Tapi mereka ngeyel gitu loh. Mereka melakukan segala sesuatu dengan kesombongan, ya. Mereka tidak menuruti perintah Tuhan, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi akhirnya mereka mereka disebut orang-orang yang sombong,
ya, golongan orang-orang yang sombong, ya. Nah, di sini kita harus lihat bahwa kita seharusnya menggunakan atau kita harus bangga dengan skill, ya, karunia, talenta yang kita punya itu kita harus gunakan sebaik mungkin. Nah, misalnya Alok bisa di apa? Martina bisanya di apa? Itu dikembangkan dengan jalan yang baik, ya, dengan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Ica juga demikian, ya. Sehingga kalian akan mengerti bahwa segala yang Tuhan berikan itu dari Tuhan, ya. Banyak contoh sudah terjadi. Baru kemarin, ya, kita sekarang baru agak sedikit tarik nafas karena corona agak sedikit berlalu, ya. Kita imani sudah berlalu, tapi kita juga harus tetap waspada karena ketika kita hidup terus dalam dosa, maka Tuhan akan menghajar kita, menegur kita dengan virus-virus yang baru, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Satu hal aja yang kita pikirkan, kita lihat. Manusia sombong, ya. Sudah congkak. Dia merasa dia pintar, dia merasa dia menciptakan matahari, ya. Cina membuat matahari buatan, kan? Ya. Akhirnya apa? Di situ terjadi. Muncul virus corona dari mana? Dari Cina, kan? Ya. Di sana banyak terjadi. Nah, orang-orang sudah tidak beribadah. Dia tidak menyembah Tuhan lagi. Loh, itu kan karena gue yang hebat gitu loh. Gue hebat kan, bisa buat matahari, gue bisa bersaing loh sama Tuhan gitu loh. Jadi dia punya istilah God is me. Saya adalah Tuhan. Tuhan itu saya gitu loh. Ya. Akhirnya Tuhan menghajar, Tuhan menghukum, Tuhan menegur, ya, dengan corona. Ya. Ini salah satu contoh orang sombong. Nah, lihat Amsal 1 ayat. 1 ayat berapa tadi? Amsal 1 ayat 7. Martina, Amsal 1 ayat 7, cepat. Amsal 1 ayat 7. Iya. Takut akan Tuhan adalah permulaan tempat dan didikan. Iya. Oke, ya, terima kasih. Ini kita tutup. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang-orang yang pintar. Nah, tapi orang bodoh di situ dibilang apa? Menghina hikmat dan didikan. Artinya apa? Orang yang takut Tuhan, orang yang rendah hati, itu orang-orang yang pintar. Tapi kalau orang bodoh itu orang sombong. Orang yang akan binasa. Binasa dia. Paham, ya? Jadi ayat-ayat ini menunjukkan, mengingatkan kita bahwa pengaruh iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat-sangat besar terhadap iman Kristiani. Paham, ya? Sangat-sangat besar terhadap iman Kristiani. Oke? Sangat besar. Jadi tolong dipahami hal ini. Orang bisa berubah, ya, dari baik dia bisa tidak baik. Dari tadi dia tidak terpengaruh, dia bisa terpengaruh karena pengaruh iptek yang negatif, ya kan? Menyalahgunakan teknologi, ya kan? Kamu kalau buka main game, kamu kalau lihat di handphone suka ada iklan-iklan pornografi. Banyak itu. Kartun kah, apakah itu, ya? Ya, itu akan melemahkan iman kita kalau kita nggak takut akan Tuhan, ya. Jadi, Ibu tutup, kunci kesuksesan kita untuk belajar mengenal iptek itu tidak salah, ya. Tapi akan lebih baik kalau kita semakin belajar mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan hidup takut akan Tuhan, ya. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan dia kemampuan yang lebih dan tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Sehingga dia akan berkarya, dia akan pintar dilihat orang. Orang jenius, ya.
orang jenius ya, orang pintar ya. Wih, luar biasa ya. Nah, ini yang harus kita ambil jadi pondasi, jadi pedoman buat kita. Ya. Jadi pedoman buat kita. Untuk menjadi contoh buat kita. Asalkan satu, kita takut akan Tuhan. Ya, orang yang hidup takut akan Tuhan ciri-cirinya apa? Rendah hati, tidak sombong, bertanggung jawab, disiplin, jujur, ya, mengasihi dengan tulus. Itu kunci takut akan Tuhan. Paham ya? Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? 11.40. Ada pertanyaan? Tidak ada? Enggak ada. Oke, enggak ada, silakan lihat halaman 103 104. Aplikasikan yang sudah kalian pahami melalui 5 soal yang ada. Ya, dikerjakan. Halo, Ica sama Martina tulis di buku situ, buku catatanmu, kegiatan elaborasi halaman 103 dan 104, nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan konsep pemahaman yang sudah kamu mengerti tadi. Kan ibu bertanya, kamu bilang tidak ada pertanyaan, berarti ibu anggap kamu sudah bisa. Ya, dijawab di situ di buku catatan. Kalau pakai buku catatan pakai soal. Ya, pertemuan berikutnya kita bahas bersama dan ibu memberikan penilaian. Oke, jangan lupa hafal tugas doa Bapa Kami 10. Martina masih ingat ya? Ica masih ingat? Halo, doa Bapa Kami 10, hukum Taurat dan isi kitab PLPB. Itu upraknya, ujian praktek sebelum UKK di pertemuan terakhir ya. Itu saja, Tuhan memberkati. Tidak ada pertanyaan. Kita berdoa. Ayo, salah satu pimpin doa. Ica pimpin doa. Mari kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk Tuhan dan permintaan. Mengajarkan hari ini dapat berjalan dengan baik. Hanya kasih Tuhan kita semua. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. God bless you all. Jaga kesehatan. Sampai ketemu kembali. Shalom.